Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Fajilana Lestari dari Prodi Ilmu Hadis angkatan 2025 dari Universitas UIN Madura. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Islam dan problematika kontemporer 1. Oke, langsung saja pada konsep dasar HAM dan dalam Islam. HAM dan tanggung jawab dalam perspektif Islam. Yang pertama, hak untuk hidup. Hak asasi yang paling utama yang diusung oleh Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Dan yang kedua adalah hak untuk memperoleh kebutuhan hidup atau hak ekonomi. Dan yang ketiga ada hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Dan yang keempat ada kebebasan berpendapat dan berekspresi. Lalu konsep dasar gender dalam Islam itu apa saja? Yang pertama terdapat bagaimana berbicara mengenai isu gender memang tidak bisa hanya mencukupkan pada pengamatan terhadap wacana-wacana praktis yang mengitarinya, seperti misalnya gerakan feminis, namun perlu juga upaya melihat kembali berbagai persoalan yang muncul kaitannya dengan relasi laki-laki dan perempuan selama ini, seperti dibuktikan dalam bukunya yang berjudul Qiraah Mubadalah ini. Lalu ada isu-isu kontemporer HAM dan gender dunia muslim. Yang pertama, isu-isu kontemporer ini HAM dan gender dunia muslim, yang mana isu-isu ini sering kita dengar dan masih banyak kejadian dalam berbagai bidang seperti kekerasan berbasis gender, yang mana kejadian ini merupakan pelanggaran HAM yang paling mendesak, dan kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia yang fundamental, di mana HAM kontemporer berupa menjamin bahwa hak asasi manusia, bahwa hak perempuan dan laki-laki diakui dan dilindungi secara setara tanpa diskriminasi. Lalu ada relevansi Islam dalam menjawab problematika dalam kontemporer. Jadi Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, sehingga tidak dapat seorang pun mengganggu gugat Di samping itu, Islam pun mengajarkan bahwa setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, sehingga tidak ada perbudakan dan penyiksaan terhadap perempuan. Jadi hendaklah hak jamaah atau hak publik lebih diutamakan atas hak perorangan, sehingga dapatlah dikatakan bahwa HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing, melainkan karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal jika dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Seperti itu. Lalu kesimpulannya adalah secara garis besar Islam memandang bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan itu diciptakan dengan martabat dan nilai kemanusiaan yang sama. Prinsip dasar seperti keadilan, al-adl, kesetaraan atau al-musawah, dan penghormatan terhadap hak individu telah tertanam dalam ajaran Al-Quran maupun teladan Nabi Muhammad SAW. Namun ketika prinsip-prinsip tersebut bertemu dengan realitas sosial modern, muncul berbagai problematika, terutama dalam isu hak asasi manusia dan gender. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.